Terima kasih Pak, juga seluruh jemaat yang mempercayakan pelayanan ini kepada saya malam ini. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini seperti tema yang sudah diberikan, yaitu jangan protes saat proses. Ya, jangan protes di saat proses. Siapa yang lagi diproses hari ini? Nggak ada, saya doakan supaya diproses. Kalau nggak ada, ya berarti harus diproses. Iya, saudara, memang adalah sebuah kecenderungan dari manusia ketika diproses itu pengennya protes, ya. Kenapa, saudara? Yang pertama, ya karena manusia itu selalu merasa bahwa ya dia tuh benar, ya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya. Jadi ya kita ini sebagai manusia, ya namanya daging itu pasti merasa tidak enak saat diproses. Tetapi ya kita harus ingat bahwa namanya kita ikut Tuhan itu harus diproses. Tidak ada yang tanpa proses. Ya kita semua harus mengalami proses. Saya ingin kita sama-sama dulu membaca firman Tuhan, saudara. Ya, kita lihat bersama di dalam Ayub itu berkata begini, saudara. Dalam Ayub 33 ayat yang ke-13, mengapa engkau berbantah dengan dia bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Ayub 33 ayat 13. Mengapa engkau berbantah dengan dia bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Waktu kita mengalami masalah, waktu kita mengalami tekanan hidup, ya pasti ya yang keluar dari diri kita itu adalah ya protes, ya kenapa saya begini, kenapa ini dia begitu, apalagi ketika kita sibuk melihat keadaan orang lain. Ya apalagi waktu kita protes, kita merasa Tuhan itu enggak jawab. Ya karena manusia itu pengennya hari ini diproses, besok dijawab. Hari ini ujian, besok lulus, ya. Kita semua tuh pasti pengennya hari ini ada masalah, besok selesai. Tapi kita lupa seringkali bahwa Tuhan itu punya batasan waktu di dalam mengizinkan setiap persoalan terjadi dalam hidup kita. Ingat, waktu kita bukan waktunya Tuhan. Ya, makanya sekarang banyak orang berkata, iya ibu enak, ya ibu sekarang melihat gini-gini. Saya bilang jangan salah loh, saya ini ikut Tuhan dari tahun 95. Penderitaan terus loh. Penderitaan terus, berkekurangan terus, baru loh. Ya hari-hari ini tuh 2 tahun terakhir ini saya melihat bagaimana ya keadaan saya itu seperti orang yang bermimpi. Mulut kita tuh penuh dengan puji-pujian. Setiap hari saya cuma bisa bilang wow, 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 wow dengan apa yang Tuhan buat. Tapi ya 20 tahun lebih ya saya ikut dari tahun 95 itu penderitaan. Ya, jadi jangan bilang saya itu tidak mengalami. Hari-hari ini orang-orang yang melihat saya di YouTube ya berkata, wah enak sekali Bu Dewi itu melayani Tuhan, sekarang jadi YouTuber, uangnya banyak. Pret. Ya, mereka itu lihat sekarang, saya bilang saya itu ikut Tuhan dari tahun 95. Lah itu penderitaan, penderitaan, penderitaan. Ya, tapi saya nggak pernah protes sama Tuhan. Sampai awal pandemi aja itu, ya saya bilang sama suami terpaksa, kalau terpaksa kita jual rumah, kita pulang Solo. Tapi jangan pernah protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa? Jalani aja. Karena yang pertama Tuhan itu Maha tahu. Dia yang paling tahu apa bagian dalam hidup kita yang belum diproses itu pasti akan diproses Tuhan. Ya seperti yang pernah saya saksikan. Ya ketika bangun studio ya kita ditipu 300 juta. Ya itu teman sendiri, orang pelayanan, ya kurang apa coba? Ya saya pikirkan orang pelayanan, teman sendiri, ya mungkin lah saudara, tapi akhirnya terjadi. Nah waktu itu saya marah saudara, saya marah. Ya kenapa begini Tuhan, kenapa begitu? Tiap hari saya marah, saya WA orangnya, balikin, balikin uang saya, balikin uang saya. Ya kehilangan damai sejahtera, sukacita ya diakui atau tidak, ya saya juga masih manusia. Ya Pak Timnya, pendeta juga manusia ya Pak. Punya rasa, punya hati ya. Jangan samakan dengan pisau belati ya. Jadi kita ya masih bisa jengkel, masih bisa gondok. Tapi ketika satu saat saya itu malam-malam bertanya kepada Tuhan, saya nggak protes lagi, tapi saya bilang Tuhan pasti ada maksud Tuhan.
Ya, kenapa Tuhan tuh izinkan ini terjadi? Itu berkat untuk saya bangun studio untuk pelayanan loh. Pasti ada maksud Tuhan. Ya ketimbang kita protes tiap hari, kenapa saya tuh gini gini gini, mending duduk di kaki Tuhan. Bertanya, Tuhan, kenapa ya? Ini pasti ada penyebabnya. Jadi saya tuh tanya, kenapa Tuhan? Saya sekarang kehilangan damai sejahtera, sukacita. Ya Tuhan tuh cuma ingatin satu hal. Kamu kan kalau orang konseling, ada yang datang, Bu, saya ditipu orang 5M, saya sakit hati, saya kepahitan. Lah kata Roh Kudus, kamu kan jawabnya apa? Lupakan saja, uang itu gampang dicari. Tapi damai sejahtera itu mahal harganya. Nah sekarang kamu mengajarkan orang kayak begitu, kamu bisa nggak lakukan itu? Ya berat, saudara. Ternyata memang khotbah itu tidak semudah melakukan. Tapi hati-hati waktu kita khotbah ya Tuhan pasti akan izinkan kita alami. Ya jadi makanya kita bilang jangan banyak yang mau jadi pengajar. Karena semakin banyak kita ngajar, semakin banyak dituntut ya Pak Tim ya. Jadi kita ini makin banyak yang kita ajarkan ya kita semakin banyak dituntut untuk melakukan apa yang kita ajarkan. Jadi waktu itu saya sadar, oh Tuhan itu lagi mengizinkan saya mengalami apa selama ini yang saya ajarkan kepada jemaat. Ya kalau kamu ditipu, lupakan saja. Kenapa damai sejahtera itu lebih penting daripada uang. Kalau kamu sakit, uang tuh nggak bisa membayar kesehatanmu. Lalu di situ saya belajar, saudara. Oh iya ya, tapi berat loh Tuhan. Lalu saya mulai bertanya, sekarang apa yang harus saya lakukan Tuhan? Lepaskan pengampunan. Ya kamu nggak bisa lama-lama tinggal dalam kepahitan, lepaskan pengampunan. Terus ya WA orang itu, bilang kamu melepaskan pengampunan. Saya bilang, ya saya nggak mau rugi lah saya WA kan. Kamu tahu nggak, saya kecewa, saya sakit hati, saya kepahitan, terkutuk kamu. Karena sekalian kan saudara. Lalu saya berkata di situ, kamu nggak bertobat terkutuk loh, kamu nggak akan mengalami keadaan yang baik, kamu gini. Saya sakit hati, saya kecewa, pelayan Tuhan kayak begitu, nggak bertobat, benar-benar nasibmu nggak akan berubah, lihat saja. Tapi terakhirnya saya bilang, saya tadinya kepahitan, tapi Tuhan tegur saya nggak boleh kepahitan, saya harus lepaskan pengampunan. Jadi malam ini saya mau lepaskan pengampunan sama kamu, saya sudah melupakan. Terus Roh Kudus ngomong, ketik juga di situ, saya tidak akan tagih lagi uang itu. Waduh, kalau itu berat Tuhan. Ya janganlah, lumayan 300 juta saudara. Ya bisa buat beli kerupuk satu RT makan itu. Lalu saya berat saudara, tapi Tuhan bilang, ketik, cepat tulis. Ya dengan berat hati saya tulis. Dan mulai sekarang, saya tidak akan tagih lagi uang itu, terserah kamu. Ya terserah, kalau kamu membalikin puji Tuhan, enggak juga enggak apa-apa. Saya kirim itu lama saudara, saya mikir lagi ya, waduh kirim enggak ya. Tapi Roh Kudus bilang kirim, ya udah saya kirim saudara. Apakah besok saya lupa? Enggak, belum. Masih ingat lagi. Ya, tapi Roh Kudus udah ingetin ya, kemarin udah tulis itu loh. Udah ini, iblis ngomong, ketik lagi. Tagih uangnya, tanya kapan dibalikin. Aduh saudara, namanya manusia itu ya. Saya berusaha enggak Tuhan, saya enggak mau, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Akhirnya saya mau menghentikan daripada saya sakit. Ya mending saya belajar memahami kehendak Tuhan. Akhirnya saya benar-benar melupakan, saya nggak mau tanya lagi, tapi itu peperangan berhari-hari saya harus perangi daging saya. Enggak dalam nama Yesus, enggak dalam nama Yesus. Ya itulah kekristenan saudara, mengalahkan keinginan daging. Ya dan saya nggak menyangka saudara, 1 minggu kemudian ada orang WA saya, Bu, ya saya diberkati dengan channel Ibu, saya mengalami lawatan Tuhan, Bu, saya seorang Katolik, Bu, saya nangis di kamar saya, Bu, saya dilawat Tuhan, saya bertobat, rumah tangga kita dipulihkan, dan Tuhan suruh saya harus menabur untuk studio Ibu, di studio Ibu harus bagus, padahal itu belum ada yang tahu saya bangun studio loh, saya belum cerita ke siapapun. Jadi Ibu ada proyek apa Bu buat studio Ibu? Saya bilang, oh iya memang kita lagi bangun studio, puji Tuhan. Tanahnya sudah dibeli lunas, sekarang lagi bangun. Ibu butuh biaya berapa? Sudah ada juga biayanya karena kita tidak bayar langsung, karena bayarnya menyicil sesuai dengan pembangunan. Ibu please, Ibu foto proposal yang ke tukang, berapa habisnya biayanya? Nggak usah, saya sudah ada uangnya.
Ibu, saya disuruh Tuhan, nggak usah 3 hari saudara, dia WA terus, saya nggak balas-balas. Dia telepon, Ibu, tolong Bu, please Bu, saya tuh benar-benar diberkati sama channel-channel Ibu tiap hari selama pandemi, itu yang jadi kekuatan buat saya. Fotoin aja Bu, fotoin. Ya udah saya fotoin aja karena dia paksa-paksa, dia bilang Tuhan yang suruh, saya fotoin. Di situ tertera dari tukangnya, habis untuk pembangunan studio 850 juta. Saudara tahu dia transfer 1 M. Bilang wow dong. Enggak wow ya, 1 M enggak wow ya. Saya wow. Apa yang tidak pernah kita pikirkan? Coba kalau saya protes terus ketika saya kehilangan. Saya tidak akan dapat maksud Tuhan, saya enggak akan dapat apa yang Tuhan mau, dan itu orang yang enggak saya kenal. Orang bukan tinggal di Jakarta. Dia tidak tahu saya lagi bangun studio, dia enggak tahu saya ditipu. Coba saudara, ya Tuhan bilang lepaskan pengampunan, kamu akan melihat aku itu sanggup mengembalikan. Kadang-kadang kita ini pinter, ya kalau nyanyi di gereja, kalau mengimani firman Tuhan pinter, tapi waktu kita disuruh melakukan, ya enggak usah protes, tapi ya bertanya, Tuhan apa yang harus aku benahi dari diriku. Ya ketika itu, ya saya tuh cuma melihat, wow Tuhan, ya apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan, tapi ayo kita belajar taat. Jangan protes terus, tapi belajar, ya Tuhan, aku mau mengerti. Ya ketika saya berhenti protes, damai sejahtera saya balik, sukacita saya balik. Walaupun mungkin saya tidak melihat orang memberkati untuk pembangunan studio itu, tapi saya sudah menang. Saya udah berhasil. Ya udahlah, harta gampang dicari, Tuhan juga sanggup memberkati. Saya nggak mau ingat lagi. Damai sejahtera saya sudah ada. Ya sukacita saya balik. Tadinya saya menyalahkan suami terus, itu gara-gara kamu. Siapa suruh kamu kasih temenmu? Ya sini gini, kamu kan yang cari temenmu. Kata suami saya, lah saya kan enggak duga juga orang mukanya lugu, mukanya polos begitu. Ya memang sekarang itu bahaya, soalnya kita udah nggak bisa bedakan mana yang polos, mana yang ini ya. Memang ya namanya dunia semakin jahat, orang semua butuh uang. Jadi semua bisa terjadi. Tapi saya melihat saudara, ternyata kita harus percaya ya, ketika kita ini mau dibentuk Tuhan, daging ini loh yang mau dihancurkan. Jadi saudara, waktu daging kita mau dihancurkan, bagi Tuhan tuh benar-benar nggak ada yang mustahil ternyata. Saya tuh cuma bilang, ih Tuhan tuh benar-benar ada ya. Saya bilang sama suami, Tuhan tuh benar-benar hidup ya. Maksudnya saya kan nggak pernah berpikir untuk mendapat berkat yang sebesar itu. Tuhan gantikan berapa kali lipat, saudara. Ya, ketika kita mau taat benar-benar, ya, dan saya tuh cuma bilang sama suami, ya ampun Tuhan ya, benar-benar Tuhan itu benar-benar ada dan dia hidup. Makanya jangan kebanyakan protes, tetapi kita merasa bahwa Tuhan nggak menjawab. Ya, Ayub berkata, mengapa ya engkau berbantah dengan dia bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu. Ayat yang ke-14 di sana dikatakan, ya karena Ayub 33 ayat 14. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Tuhan itu bicara kepada kita dengan 1-2 cara. Mungkin lewat masalah, mungkin lewat sakit, penyakit, lewat penderitaan, tapi kadang-kadang kenapa orang jadi kebanyakan protes? Jadi lupa, ini Tuhan ini lagi bikin sesuatu nih, aku nih harus tahu, apa ya yang lagi Tuhan mau sampaikan ini ya? Apa ya yang sedang Tuhan, Allah berfirman. Artinya apa? Tuhan tuh sedang berbicara kepada kita dengan 1-2 cara. Tetapi seringkali orang itu nggak memperhatikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak memperhatikan ketika Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ketika dia sedang memperingati kita lewat masalah, pencobaan, karena kita ini pintar ngomong bahwa aku tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Bukankah dalam segala hal Tuhan turut bekerja? Kalau kita percaya bahwa memang Tuhan turut bekerja, kenapa kita harus protes lagi? Ingat ayat ini berkata, lewat 1-2 cara Tuhan tuh berfirman. Ya, tapi sayang seringkali kita tidak memperhatikan. Kenapa? Kebanyakan protes.
Mending duduk di kaki Tuhan, tanya, Tuhan, apa maksudmu? Di balik masalahku ini apa maksudmu? Supaya kita cepat-cepat ngerti, kita jadi orang yang naik tingkat. Kalau cuma sibuk protes, makanya nggak pernah naik-naik level. Orang kayak gitu-gitu terus, hidupnya nggak berubah-berubah, nasibnya nggak berubah-berubah. Semua nggak berubah, tetap sama. Orang lain sudah naik tinggi, dia cuma di situ-situ terus. Kenapa? Karena protes terus. Apalagi bukan cuma protes, bersungut-sungut, nggak pernah lulus. Nggak pernah lulus, saudara. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15 bisa dikatakan, Tuhan bicara lewat apa juga? Dalam mimpi, Tuhan bisa berbicara. Dalam penglihatan, waktu malam, bila orang lagi nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, Tuhan juga sanggup berbicara. Asal kita ini buka hati. Tuhan berbicara, aku tidak mau berbantah dengan Tuhan. Tapi aku mau memperhatikan apa yang mau Tuhan sampaikan. Saudara percaya nggak Tuhan itu hidup, dia masih berbicara. Saya ingat waktu dulu saya dan suami diproses di Jakarta, suami saya udah mau pulang saudara ke Solo. Dia bilang, nggak Tuhan-Tuhanan ya. Aku udah nggak betah tinggal di Jakarta, nggak ada pelayanan kita. Anak-anak masih di Solo, suami saya bilang, buat apa kita di sini terpisah dari anak-anak? Nggak ada pelayanan satupun, terserah kamu. Kamu mau percaya ini panggilan Tuhan, kamu aja, aku imanku nggak nyampe. Loh, saudara bisa bayangkan suami saya udah ngomong kayak begitu. Karena waktu itu kita masih terpisah dari anak-anak. Anak-anak di Solo, kita di Jakarta. Kita pulang sebulan, 2 minggu sekali. Waktu itu ada uang naik pesawat, lama-lama nggak ada uang naik kereta, lama-lama naik bus, lama-lama naik motor. Saya pulang Solo, Jakarta tuh naik motor, saudara, 18 jam. Dari Cirebon sampai Solo hujan deras sampai tangan saya biru, nggak bisa ditekuk. Dingin, kena hujan di dalam mantel tuh saya nangis sama Tuhan. Apa yang kau buat dengan hidupku Tuhan, tapi aku nggak mau peduli, aku mau taat saja. Saudara, suami saya bilang, kamu mau bertahan aja di Jakarta, aku mau pulang. Saya tuh berdoa, Tuhan, kalau suami saya suruh saya pulang, kan firman-Mu bilang orang istri itu tunduk sama suami. Jadi kalau suami saya ajak saya pulang ke Solo, saya pulang loh Tuhan. Kalau Tuhan mau berperkara dengan kami, Tuhan bicara sama suami saya. Terserah bagaimana caramu Tuhan. Aku nggak mau tahu, tapi Tuhan bicara sama dia. Saya cuma mau berserah, saya nggak mau banyak protes. Rasanya berat, kita sudah tinggalin usaha di Solo, kita sudah merintis hampir 1 tahun di Jakarta, nggak ada pelayanan sama sekali. Itu suami saya minta pulang. Saya malam itu berdoa, saya ajak dia berdoa, ayo saya berdoa. Nggak usah doa sendiri-sendiri aja. Pokoknya aku pulang, terserah kamu mau tinggal. Akhir tahun ini, tinggal berapa bulan ya, tinggal 1 bulan lagi Desember kan, saya balik ke Solo kalau nggak ada apa-apa. Tidur malam tuh saya berdoa. Tiba-tiba suami saya, saudara, jam 2 malam bangun langsung bahasa roh. Duduk langsung bahasa roh di tempat tidur. Langsung duduk bahasa roh. Lama saudara, nangis. Terus saya tanya, "Say, kenapa Say?" "Kita jangan pulang. Tuhan bicara, lagi tidur nyenyak." Itu Tuhan ada saudara. Saya terlalu percaya Tuhan itu benar-benar ada. Makanya coba lihat ayat tadi bilang, Tuhan bicara lewat 1-2 cara. Tapi sayang manusia itu kadang tidak memperhatikan. Ayat yang tadi dikatakan di sana, dalam mimpi, ya ayat 15, dalam penglihatan waktu malam. Bila orang lagi nyenyak tidur. Loh, orang lagi nyenyak tidur, saudara. Kalau kita tuh rindu pengen tahu maksud Tuhan, lagi nyenyak tidur, ini dialami suami saya. Bila berbaring di atas tempat tidur, Tuhan itu sanggup berbicara. Tiba-tiba bangun, coba jam 2 malam, bahasa roh, nangis-nangis. Saya bilang, kenapa saya? Nggak usah pulang. Jadi pulang atau tidak? Enggak. Loh, saya sebagai istri kan nggak bisa lagi memaksa dia. Saya cuma bilang, Tuhan, aku ya tunduk sama suami. Dia suruh saya pulang, saya pulang. Tapi ya kalau Tuhan memang mau suruh kita tetap di Jakarta, Tuhan bicara sama dia. Supaya dia yang, itu urusanmu Tuhan. Dan benar saudara, ternyata lagi tidur, malam Tuhan bicara. Ayat yang ke-16, ya maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Ya ini yang dialami suami saya, bagian kita tuh cuma rindu, nggak usah protes, Tuhan bicara Tuhan. Ya bicara, walaupun aku lagi tidur, saya mengalami beberapa kali saudara, kita pernah mau ambil keputusan penting waktu itu. Kita tiba-tiba jam 2 juga kita terbangun, berdua langsung terbangun.
Terus suami saya bilang, "Say, besok itu kan kita mau putuskan ini. Itu kita berdoa lagi yuk, biar Tuhan yang ambil alih." Iya, kita berdoa. Tiba-tiba Tuhan tuh kasih tahu, besok kalau orangnya itu gini, kalian ambil keputusan A. Kalau orangnya gini, ambil keputusan B. Loh, itu jelas, saudara. Dan akhirnya kita berdoa malam itu, kita tidur besok pagi, Tuhan, kalau orang memutuskan A, kami putuskan B. Kalau orang itu putuskan begini, kita putuskan A. Dan benar, saudara. Waktu orang itu gini-gini, kita putuskan ini. Tuhan itu ada. Dan dia itu sanggup turut bekerja. Sayang kalau kita Kristen, tapi kita tidak mengalami Tuhan. Waktu-waktu di hidup kita ini kan, yuk kita alami Tuhan. Kita alami ya petunjuk-petunjuknya. Kayak kemarin saya bersaksi, udah mau beli apartemen loh. Tapi saya berdoa, Tuhan cegah aku. Kalau ini memang bukan kehendak Tuhan, tiba-tiba ya jangan, kamu harus bangun sekolah misi. Ya udah berhenti pikirin diri sendiri, ayo melangkah yang ke sana. Saya percaya kalau saya melangkah melakukan yang ini, ya Tuhan tuh sanggup. Tapi yuk kita hidup hari-hari ini, berhenti protes, jadilah orang-orang yang mau mengalami Tuhan. Sudah waktunya nggak lama. Sudah kita nggak usah lagi mikirin daging. Ya daging ini loh yang kadang-kadang bikin kita ini jauh dari Tuhan. Daging ini yang kadang-kadang bikin kita berontak terus sama Tuhan. Saya pengen kita baca, saudara, Musa. Kita belajar dari Musa ya. Musa itu dikatakan ya dalam Ibrani pasal yang ke-12. Musa itu ya firman Tuhan bilang begini, saudara. Musa itu terlebih suka ya ayat Ibrani 11 ayat 24. Karena iman, ya Ibrani 11 ayat 24, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ayat 25, ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya, iman Musa itu luar biasa. Sehingga dia lebih memilih penderitaan dan sengsara. Ini yang Rasul Paulus juga bilang, aku lebih suka tinggal dalam penderitaan. Loh, kalau kita ini jadi orang Kristen dan ngomong kayak begini, coba, apalagi sih hidup ini? Tapi kan banyak orang itu memang yang nggak mau menderita, nggak siap untuk menderita. Tapi di Musa dikatakan karena iman, ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa, dari keinginan daging. Rasul Paulus juga dengan hal yang sama bilang, terlebih suka aku tinggal dalam penderitaan dan kesesakan. Harusnya kan kita ini sebagai orang-orang Kristen, orang percaya, ya udahlah Tuhan, aku mau. Apapun penderitaan yang sedang Tuhan izinkan terjadi, aku akan hadapi itu. Tapi ya sekali lagi, orang kalau dagingnya masih besar, ya agak sulit, saudara. Ya dia untuk menderita bagi kebenaran itu, ya sulit, nggak bisa. Makanya saya bilang, saya berusaha ya terus untuk mau dipimpin oleh Tuhan. Ya saya pernah bersaksi juga di satu kesaksian saya. Waktu itu hampir saya tergoda mau beli tas mahal. Gara-gara saya disuruh ke toko, ibu nanti ambil sepatu ya, saya sudah titip di sana ada sepatu buat ibu hadiah ibu ulang tahun. Dan waktu itu ya saya pergi ke toko di Plaza Senayan di LV, saya ambil sepatunya, saya lihat tas di situ, ya ada minum. Thank you. Iya, kering tenggorokan. Lalu akhirnya ya saya pikir bolehlah sekali-sekali ya saya beli tas di situ. Tiba-tiba, jadi saya mau bicara tentang menderita itu bukan cuma dalam hal susah. Terkadang ketika kita sudah senang pun harus tetap menderita. Tapi menderitanya beda. Ya saya sudah tergoda. Saya tanya, Mas, itu tasnya berapa? 65 juta. Jiwa hedon saya berteriak. Ya, kita juga kan masih manusia ya. Fatin, saya bilang, ya iyalah sekali-sekali lah, saya tuh nggak pernah beli yang mahal-mahal, baru kali ini dan udah bisa lah sekarang ya, berkatnya ada lah ya. Udah mau beli, saudara, doa dulu Tuhan, ya Tuhan berkehendak, nah ini saya beli. Ya suara itu datang,
buat beli batu bata, semen, pasir, buat bangun gereja di pedesaan, itu lebih berarti daripada sekedar kamu memuaskan keinginan daging. Menderita nggak saudara itu? Menderita. Jangan bilang cuma orang miskin yang menderita. Orang udah diberkati, ikut Tuhan pun menderita. Sampai saya itu, masa sih? Sekali-sekali tolong, enggak bisa loh. Tapi ya itu yang Rasul Paulus bilang, aku ini tawanan roh. Jadi mau ngapa-ngapain dengan keinginan kita itu udah enggak bisa, saudara. Aku tuh mampu, aku bisa. Tapi Tuhan mencegah. Lah itu menderita itu. Itu yang Rasul Paulus, Musa, mereka bilang terlebih suka mereka menderita untuk melakukan kebenaran daripada hanya sekedar menikmati keinginan daging dan kemauan hidup mengikuti dagingnya. Lo bisa nggak? Bisa. Saya tuh mau bersaksi kalau ya transfer buat pembangunan di gereja di desa-desa itu puluhan juta, saudara. Satu gereja aja habis berapa? Ratusan juta. Ya, jadi bisa kalau saya mau menikmati untuk keinginan daging. Tapi Tuhan nggak begitu. Nggak begitu. Sekalipun kamu sudah diberkati, harus tetap menderita. Nggak bisa semau-maumu. Aduh, ikut Tuhan itu ya. Tapi bersyukur, saudara. Ya, makanya di sini perlu yang namanya daging ini harus mati. Kalau daging kita tuh makin diperkecil, makin mati itu enak. Bahkan penderitaan pun udah nggak ada yang susah lagi. Saudara mau bicara apa? Bukan mau sombong. Saya ini seperti Rasul Paulus. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu artinya lapar. Saya pernah mau makan nggak ada apa yang mau dimakan. Ya, waktu saya diusir dari keluarga saya, bahkan numpang sama teman saya. Kamu mau makan anak kos? Iya. Saya cuma punya uang beli satu porsi bakmi Jawa di pinggir jalan itu loh. Saya boleh nggak numpang makan? Paruan kita makan setengah piring. Itu saya pernah merasa apa itu namanya kekurangan. Tapi saya sekarang merasa apa yang namanya kelimpahan. Tapi penderitaannya masih sama nggak? Masih sama. Yang ngalahin daging. Ya, jadi jangan bilang saya tidak mengalami, saudara. Saya mengalami. Sekarang ini pun saya sudah diberkati, iya, masih tetap menderita, masih. Ya, mau pengen gini, nggak boleh. Mau gini, nggak boleh. Ya, tapi Tuhan tuh ajaib. Waktu kita nggak mikirin diri kita, ya ada orang-orang yang Tuhan taruh yang mikirin kita. Ya, mereka kirim saya tas, mereka kirim saya sepatu. Nanti bulan November, ibu satu keluarga berangkat ke Amerika ya. Saya sudah siapin tiket bisnis kelas buat 5 orang. Nanti di Amerika udah nggak usah bawa baju banyak-banyak. Pokoknya ibu liburan. Ya, sambil pelayanan, nanti beli baju semua di Amerika. Loh saudara, orang berangkat ke Amerika bisnis kelas satu keluarga itu dapat satu mobil Fortuner loh. Bener nggak? Ya, tapi saya melihat Tuhan itu waktu kita nggak mikirin diri kita, ya, ya Tuhan akan taruh orang-orang yang akan memikirkan kita. Tapi ya makanya kita harus belajar dulu, saudara. Jadi tidak usah banyak protes, tapi kita belajar. Musa bilang terlebih suka dia menderita bersama umat Allah daripada untuk sekedar hidup menikmati kesenangan di dalam dosa. Ya, nah saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya percayalah saudara bahwa ya goalnya dari kekristenan itu adalah sebenarnya kita ini dibentuk menjadi seperti yang Tuhan mau, menjadi seperti yang Dia inginkan. Ya mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum waktunya selesai? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak Denny mungkin mau bertanya, Pak Denny. Ada yang mau bertanya? Wah, jarang-jarang diajak nanya nih sama Ibu Devi. Belum ada, Bu, ya. Iya, belum ada ya. Jadi saudara, ya saya percaya waktu kita ini mau sungguh-sungguh, ya kita lihat sama-sama tadi kita lanjut Ibrani, ya Ibrani pasal yang saya pengen yang ke-10, ya Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang kita baca yuk ayat 35.
Ibrani 10 ayat 35 firman Tuhan berkata di sana, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Apapun yang kita hadapi sekarang, tekanan, persoalan, ya nggak usah protes, tapi tetap bilang Tuhan, aku tidak akan melepaskan kepercayaanku karena aku tahu besar upah yang menantinya. Kita ini bersyukur loh jadi orang Kristen. Kita punya firman Tuhan, kita punya Tuhan yang menjamin. Seorang ibu datang sama saya, Bu, saya kehilangan anak. Anak saya itu satu-satunya perempuan, dia kumlot, meninggal. Saya berharap banyak dengan anak ini untuk masa depannya. Tapi kenapa Tuhan ambil dia? Saya belum mengerti sampai hari ini. Kenapa Tuhan nggak ambil anak-anak yang nakal? Kenapa Tuhan nggak ambil itu? Ya tetangga saya anaknya nakal banget, pemberontak, hidup sampai sekarang. Anak saya itu melayani Tuhan, belum menikah, lulus cum laude, masa depannya masih bagus. Kenapa Tuhan ambil? Ya, saya itu tidak mengerti dengan Tuhan. Saya kecewa Bu sama Tuhan. Saya bilang, Bu, kita ini ikut Tuhan. Ibu harus tahu kenapa kita percaya Yesus. Bukan hanya supaya keadaan kita di dunia ini baik. Kita ada di dunia yang jahat. Kita nggak bisa pegang kendali atas apapun di dunia ini, termasuk atas anak kita, atas bisnis kita, atas apapun, kita nggak bisa pegang kendali. Tetapi satu hal, kenapa kita percaya Yesus, Bu? Ya, itulah sebabnya kita percaya Yesus. Karena kita bersyukur kita punya Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita. Jangan ibu balik menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan ambil? Kenapa? Harusnya Tuhan terima kasih. Sekalipun anak saya meninggal, aku percaya anak saya itu di dalam Yesus. Ada janji firman yang sudah Tuhan berikan bahwa kalau kita hidup bagi Kristus, maka mati itu sebuah keuntungan. Itu loh Bu, bedanya kita dengan orang dunia, Bu. Ya, jangan bertanya terus protes ke Tuhan, tapi bersyukur kita ini percaya Yesus bukan untuk keadaan kita baik. Kita percaya Yesus supaya ketika keadaan yang tidak baik menimpa kita di dunia ini, kita itu ada pengharapan di dalam Dia. Dia sauh yang kuat. Jadikan Yesus sebagai tempat sandaranmu ketika keadaan itu tidak baik. Jangan waktu keadaan tidak baik, engkau malah berbalik menyalahkan Tuhan. Engkau salah pandanganmu terhadap Tuhan. Justru kenapa kita percaya sama Tuhan, aku bersyukur, Bu. Aku percaya Yesus, anakku percaya Yesus. Jadi sekalipun dia, itulah orang Kristen saudara ya, kita ini penuh firman, tapi seringkali ya dalam mempraktikkan firman itu kita nggak bisa. Nah ayat ini bilang, jangan lepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang nantinya 36. Kita baca Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, tunggu. Kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Perhatikan, sesudah kamu melakukan kehendak Allah, di balik setiap persoalan dan proses yang kita alami, satu tujuan Tuhan supaya kamu melakukan kehendak Allah. Sebab untuk membawa orang melakukan kehendak Allah itu, Tuhan itu harus memutar seringkali kita ini dengan persoalan baru kita ngeh. Tapi ya itu tadi firman Tuhan bilang, Tuhan bicara lewat 1-2 cara, tapi sayang kadang-kadang manusia nggak memperhatikan itu. Makanya dia protes. Ya saya bilang sama ibu itu gini, Bu, yang pasti Tuhan Maha tahu ya Bu. Siapa tahu anakmu mungkin mengidap kanker. Tuhan ambil dia sekarang dengan cara yang tiba-tiba. Itu lebih baik daripada nanti ibu tahu di kemudian hari dia sakit kanker dan dia terbaring dan dia kesakitan di tempat tidur. Cobalah berpikir dengan ya Tuhan lebih tahu dari kita apa yang terjadi. Ya karena dia bilang meninggalnya mendadak, Bu, saya nggak bisa terima. Loh ibu bersyukur anak ibu meninggal itu tidak menderita, tidak ini, tidak itu, tetapi Tuhan itu melakukan yang terbaik gitu ya. Ayat yang ke-37 dikatakan, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangan. Saudara, waktu-waktu kita ini tidak banyak. Lihat dunia bergejolak. Lihat semua sistem, ya kita mulai mengarah, ya dulu saya pernah berkhotbah 20 tahun yang lalu tentang microchip. Sekarang ini ya semua sedang mengarah ke sana. Ya, semua mulai masuk ke data-data online. Ya semua serba ya sebentar lagi semua saya kemarin datang ke satu pabrik di Semarang, pabrik pembuatan KTP, pembuatan kartu-kartu yang menggunakan chip.
Dia bilang, Bu, kita sudah terancam tutup dan bangkrut. Itu pabrik gede banget, percetakan KTP dan lain SIM sebagainya. Kenapa? Ke depan semuanya akan online, Bu. Jadi pabrik kita ini sudah tidak akan beroperasi. Ini kita mulai terus kurangi pegawai karena sekarang semua sudah beralih ke online. Nah, ke depan, Bu, chip-chip ini sudah tidak ada lagi di kartu, di mana ya akan diimplan kemana, saudara? Ya, ke tubuh manusia. Jadi sudah di situ KTP, sudah di situ kredit card, sudah di situ nomor HP, sudah di situ. Ya, saudara, kita lihat keadaan zaman. Hari-hari ini kita bersyukur. Ya, beberapa waktu yang lalu ya saya melihat satu artikel sekarang di Amerika itu juga sedang terjadi mulai krisis-krisis. Ya, kenapa? Karena peraturan-peraturan pemerintah yang dibuat itu benar-benar sangat ya meresahkan. Sekarang ya saudara yang mungkin barusan ke New York, kita lihat di sana banyak sekali homeless, orang-orang miskin yang tinggal di pinggir jalan itu mereka pakai tenda-tenda. Bayangkan loh, di tengah kota New York yang megah, itu sekarang pinggirnya pengemis. Pengemis semua tidur di situ, saudara. Mereka ya tapi mabok karena peraturan pemerintahnya, warga yang tidak bekerja diberi upah 30 juta sebulan. Jadi mereka tuh pilih nggak kerja, dapat uang 30 juta, bisa mabok, bisa beli ganja. Ya, sekarang peraturan baru lagi di Amerika, pencurian di bawah 1.000 US dollar itu tidak ada hukum. Jadi supermarket dirampok. Kalau satu orang yang rampok di bawah 1.000 dolar nggak ada hukumnya. Datang lagi satu orang ngerampok di bawah 1.000 dolar, nggak ada hukumnya. Beberapa supermarket sekarang memilih tutup karena cepat atau lambat dengan aturan itu mereka bangkrut. Ya, sekarang kejahatan anak di bawah umur tidak dikenakan juga hukuman. Makanya sekarang banyak penembak-penembak itu usianya anak-anak. Saudara, kita lihat sekarang krisis demi krisis, beberapa tempat mulai kekurangan makanan, apalagi dengan adanya perang di Rusia. Ayo kita buka mata, kita lihat keadaan dunia semakin tidak menentu. Jangan tunggu, saudara. Hari ini jalani proses, jangan protes, dan percaya bahwa yuk Tuhan, kami percaya ya ada mahkota yang tersedia bagi orang-orang yang mau terus setia. Sebentar, firman Tuhan bilang, sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dia yang akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Dia akan segera datang menjemput kita yang terus setia, ya terus berpegang pada firman Tuhan. Ada yang tanya, Bu, sekarang banyak yang bernubuat, katanya begini Tuhan, begini. Enggak usah dengar macam-macam. Lakukan firman saja, hidup dalam kekudusan, percaya. Kapanpun Tuhan mau datang, kita siap. Berlombalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Yuk kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, biarlah firman Tuhan terus menegur kami, membimbing kami, menuntun kami. Kami percaya iman kami semakin didewasakan. Hamba sudah selesai berbicara, Tuhan materaikan firman. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin.